Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Miftahul Jana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai penelitian folklore. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja yuk, mari kita bahas mengenai penelitian folklore. Let's go! Folklore sebagai bahan kajian ilmu budaya, sastra, dan sejarah. Mari kita bahas beberapa contoh penelitian folklore yang dilakukan oleh ilmuwan sastra. Penulis mengatakan ilmuwan sastra karena para penelitian ini adalah akademisi yang berdisiplin ilmu sastra, tetapi bukan sastrawan. Karena orang yang berdisiplin ilmu sastra belum tentu menjadi sastrawan, dan para sastrawan banyak yang bukan berlatar belakang pendidikan ilmu sastra. Penelitian ini dilakukan oleh Heri Jauhari dalam rangka membuat disertai tahun 2015 yang berjudul Cerita Rakyat Panjalu Kajian Fungsi, Makna, dan Falsafah Titik. Dia mempermasalahkan apa fungsi, makna-makna, dan falsafah cerita Sang Hyang Prabu Borongsngora dan Harimau Panjalu bagi rakyat Panjalu. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Saudara Usman Supendi dalam kerangka membuat disertai tahun 2016 yang berjudul Mantra dan Sawer pada Ritual Tradisional Masyarakat Adat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Kajian struktur makna dan fungsi beliau mempermasalahkan bagaimana teks mantra dan sawer ritual ngalaksa, ngabungbang, dan mubur suro distrukturkan, dimaknai, dan difungsikan. Dengan demikian, penelitian sastra dengan objek kajian folklore lebih tepatnya pada teks. Selanjutnya, metodologi penelitian folklore. Yang pertama, metode dan pendekatan. Metode berdasarkan ketiga disiplin ilmu di atas dalam mengkaji folklore, kita dapat menggunakan metode yang sama, yakni metode etnografi dan metode deskriptif analisis, karena sama-sama mewawancarai informan dan mendeskripsikan apa yang ada dan apa yang terjadi pada objek penelitian. Pendekatan. Ketiga disiplin ilmu di atas dalam mengkaji folklore dapat menggunakan pendekatan yang sama pula, yakni pendekatan mitopoik, karena sama-sama meneliti cerita lama atau mitos yang mempunyai hubungan dengan masa lampau. Pendekatan mitopoik ialah pendekatan yang paling pluralis karena memasukkan semua unsur kebudayaan seperti sejarah, sosiologi, antropologi, psikologi, agama, filsafat, dan kesenian. Selanjutnya yang kedua, sumber data. Untuk sumber data penelitian, disiplin ilmu budaya dan sejarah sama-sama menggunakan sumber data primer, tuturan langsung masyarakat, dan sumber data sekunder jejak peninggalan tokoh folklore berupa artefak. Yang ketiga, jenis data dan objek penelitian. Jenis data untuk ketiga disiplin ilmu di atas sama-sama menggunakan jenis data kualitatif. Disiplin ilmu budaya dan sejarah, jenis data kualitatif berupa cerita dan benda. Tetapi untuk disiplin ilmu sastra hanya menggunakan jenis data kualitatif berupa cerita saja. Data biasa dipadankan dengan tanda bukti yang akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data kualitatif berupa tuturan masyarakat pun untuk ketiga disiplin ilmu itu. Kelima, teknik analisis data. Ketiga disiplin ilmu dalam penelitian folklore sama-sama menggunakan teknik analisis data kualitatif. Meskipun begitu, cara yang digunakan masing-masing bergantung pada masalah penelitian, jenis data, dan teori yang digunakan. Sekian materi penelitian folklore yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih dan sampai jumpa.